Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khairul Huda dari Prodi D3 Keperawatan semester 2 tingkat 1, Stikers Utama Abdul Zada Tulungagung. Kali ini saya akan membahas tentang pasien safety. Apa itu pasien safety? Mari kita simak berikut ini. Oke, kenapa sering terjadi kesalahan atau medical error di rumah sakit? Salah satu penyebabnya adalah jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar. Itu merupakan hal potensial untuk terjadinya kesalahan. Nah, jadi medical error di rumah sakit itu biasanya terlalu banyaknya obat. Biasanya kesalahan dalam pemberian obat itu bisa jadi salah satu medical error. Untuk selanjutnya yaitu keselamatan pasien atau pasien safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman, mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat pelaksanaan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi rumah sakit itu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien itu supaya mencegah terjadinya kesalahan atau tindakan yang harusnya ditangani oleh para perawat. Lalu pasien safety merupakan tanggung jawab bersama seluruh profesi yang ada di rumah sakit seperti perawat, dokter, administrasi, laboratorium, gizi, farmasi, dan lain-lain. Itu merupakan tanggung jawab pasien safety untuk pasien safety. Jadi seperti itu. Serta tujuan dari pasien safety itu apa sih? Nah, tujuan dari pasien safety adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, menurunkan kejadian yang tidak diinginkan di rumah sakit, serta memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Jadi terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit itu tujuan dari pasien safety. Terus menurunkan kejadian yang tidak diinginkan. Jadi misalnya asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien tersebut tidak di luar pengetahuan dari pasien tersebut. Jadi pasien tersebut tidak mempunyai ilmu seperti perawat yang bisa menangani apa yang harus dilakukan oleh perawat kepada pasien tersebut. Lalu kebijakan pemerintah tentang keselamatan pasien ada di UU pasal 46 nomor 44 garing 2009 yang berbunyi, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atau kelalaian yang dilakukan tenaga medis di rumah sakit. Jadi semua tindakan perawat itu diatur oleh hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan dalam UU nomor 46 nomor 44 garing 2009. Ada 7 standar keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, hak pasien adalah mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan asuhan keperawatan yang efektif. Lalu kita lanjutkan lagi, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Lalu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang kesehatan pasien. Komunikasi merupakan kunci staf
untuk mencapai keselamatan kerja. Lalu ada 6 saran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien. 1. Ketetapan identifikasi pasien merupakan proses identifikasi yang digunakan RS untuk menghentikan adanya 2 dan 3 bentuk identifikasi, yaitu nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, atau lainnya. Itu digunakan supaya perawat lebih mudah untuk mengidentifikasi pasien. Jadi pasien tersebut bisa lebih mudah untuk dilakukan tindakan asuhan keperawatan. Meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi dianggap efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, dan diterima oleh penerima informasi yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Jadi perawat itu harus komunikasi yang aktif dengan pasien tersebut agar perkembangan yang semakin baik atau semakin menurun, agar tindakan keperawatan yang diberikan itu bisa berlanjut. Lalu meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang bila terjadi kesalahan itu dapat menimbulkan kematian atau kecederaan. Itu adalah salah satu kejadian yang tidak diinginkan oleh perawat. Pengambilan obat atau kesalahan dalam memberikan obat itu penting dalam memberikan tindakan keperawatan agar pasien tersebut tidak terjadi kematian atau kecacatan. Lalu pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kenaikan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan menjadi prihatin bagi pasien dan petugas kesehatan. Upaya terpenting dalam menghilangkan masalah infeksi ini dan infeksi lainnya adalah dengan menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan, dan yang keenam yaitu pengurangan resiko jatuh. Pengurangan yang keenam tadi adalah pengurangan resiko pasien jatuh. Banyak cedera terjadi itu di unit rawat inap dan rawat jalan itu akibat pasien jatuh. Rumah sakit membuat program untuk mengurangi pasien jatuh dan meliputi manajemen resiko dan mengurangi resiko jatuh dan untuk menjaga keselamatan pasien di jenjang berikutnya. Jadi itu tadi beberapa informasi tentang pasien safety itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.